datang di Bini Bincang-Bincang with Fanny. Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast aku. Pada episode kali ini kita akan membahas temuan terbaru terkait kasus korupsi Tata Niaga Timah yang melibatkan Henry Lee. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, Kejaksaan Agung baru saja mengungkapkan bahwa kerugian negara akibat kasus ini mencapai lebih dari 332 triliun, yang lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya yang sebesar 300 triliun. Temuan ini mengungkapkan fakta-fakta baru termasuk kerusakan lingkungan yang luar biasa akibat praktik ilegal selama periode 2015 hingga periode 2022. Temuan ini bukan hanya menarik untuk dibahas dari sisi hukum dan ekonomi, tetapi juga sangat penting dari sudut pandang komunikasi. Maka dari itu, aku kali ini akan memandu diskusi kali ini bersama 4 narasumber kita yang berasal dari jurusan ilmu komunikasi UNILA. Kita mulai aja ya untuk memperkenalkan para narasumber. Yang pertama ada Malta, seorang mahasiswa ilmu komunikasi yang akan memaparkan temuan utama terkait kasus ini. Selamat datang Malta. Halo Fanny, terima kasih ya. Senang bisa berbagi pandangan dalam diskusi kali ini. Kemudian ada Salsa yang akan membantu kita untuk menganalisis contoh konten media yang berkaitan dengan kasus ini dan bagaimana sih media memberitakannya. Selamat datang Salsa. Makasih Fanny, aku antusias banget buat ngebahas ini. Aku juga sama antusias untuk kamu. Selanjutnya ada Kalista yang akan menjelaskan tentang kesalahan logika yang sering kali muncul dalam analisis kasus ini. Selamat datang Kalista. Halo, selamat datang Fanny. Terima kasih atas kesempatannya. Dan terakhir ada Lana yang akan menggali lebih dalam tentang dampak komunikasi kasus ini sebagai masyarakat. Selamat datang Lana. Terima kasih Fanny, aku tertarik banget nih buat bahas dampak komunikasi di kasus besar seperti ini. Terima kasih banyak ya kalian semua udah pada hadir. Oke, langsung kita mulai aja ya dengan temuan utama yang diungkapkan oleh Kejaksaan Agung. Kasus korupsi Tata Niaga ini melibatkan Henry Lee dan 20 tersangka lainnya. Banyak banget ya teman-teman ya. Banyak banget, betul. Dengan kerugian negara yang diperkirakan mencapai 332,6 triliun. Dan dari jumlah tersebut tuh sebagian besar ada kerugian lingkungan yakni sekitar 271 triliun. Sangat amat banget, banyak banget, lebih dari 50%. Iya. Ini berdasarkan analisis dari BPKP yang melibatkan para ahli lingkungan. Jadi untuk Malta nih, bisa nggak sih jelasin ke aku lebih lanjut bagaimana sih temuan ini dan mengapa kasus ini tuh begitu signifikan gitu? Oke, boleh. Jadi aku bakal jelasin gimana temuan utama dari kasus ini. Jadi temuan utama dari kasus ini tuh adalah bahwa kerugian yang ditimbulkan itu tidak hanya bersifat finansial, tapi juga menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat besar. Aktivitas tambang ilegal yang berkisar di tahun 2015 sampai 2022 itu tuh tidak hanya menguras sumber daya alam secara ilegal, tapi juga menyebabkan kerusakan yang tidak bisa dihitung dengan uang saja gitu, saking banyaknya gitu kan. Jadi sekitar 271 triliun dari total kerugian negara terkait dengan kerusakan ekosistem, dampaknya itu bisa berlangsung puluhan hingga ratusan tahun. Jadi kasus ini itu menunjukkan bahwa pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap industri ekstraktif seperti tambang timah ini gitu untuk bisa tidak merusak ekonomi dan lingkungan dalam skala yang besar gitu. Pemaparannya sangat lengkap ya dari Malta ya. Nah, kita lanjut lagi ke Salsa nih. Kita tahu ya bahwa media itu memainkan peran yang sangat besar untuk mengungkapkan informasi mengenai kasus ini karena kasus ini besar banget ya. Jadi kita melihat cara media memberitakan temuan itu seperti yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung misalnya. Ada nggak sih contoh konten media yang menurut kamu tuh memberikan gambaran yang sangat jelas dan tepat tentang kasus ini gitu? Oke, jadi media ini memang memiliki peran kunci nih dalam kasus ini, terutama dalam menyampaikan fakta-fakta yang ada kepada publik. Nah, contohnya aja dalam laporan yang diterbitkan oleh beberapa outlet berita seperti Kompas yang menyebutkan pada dua aspek utama. Yang aspek pertama itu ditekankan oleh kerugian negara yang luar biasa besar, dan juga aspek kedua yang menekankan kerusakan lingkungan yang sangat luas. Aku juga ngelihat nih bahwa banyak media yang menggunakan data-data yang sudah diaudit oleh BPKP untuk memberikan rincian secara jelas tentang kerugian yang dihadapi oleh negara. Nah, contohnya aja tuh kayak ketika media tuh memberikan penekanan 271 triliun rupiah, itu kan angka yang sangat besar ya. Jadi angka ini tuh bisa membangkitkan kesadaran publik nih tentang pentingnya menangani kasus ini secara serius. Tapi aku juga ngelihat nih bahwa ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian beritanya.
seperti beberapa media tuh cuman fokus pada angka kerugiannya saja, nggak ngejelasin gitu penyebab kerusakan lingkungan itu apa, dan juga nggak ngejelasin secara rinci dampak apa yang bakal dirasain sama kita gitu. Jadi media ini bisa memfokuskan perhatian kita pada angka yang besar, tapi nggak menggali lebih dalam ya tentang konteks dan dampaknya itu kayak gimana. Benar. Jadi untuk sekarang Kalista nih, dalam analisis kasus ini ya banyak banget ditemukan kesalahan logika yang bisa menyesatkan opini publik. Apa sih yang menurut kamu tuh kesalahan logika yang utama yang perlu kita waspadai dari kasus ini? Nah, salah satu kesalahan logika yang paling sering muncul adalah kesalahan ukuran atau fallacy of magnitude. Ketika kita mendengar angka 332,6 triliun rupiah, kita cenderung menganggap bahwa angka itu adalah kerusakan finansial semata. Padahal itu tuh tidak hanya bersifat moneter, tetapi juga menyangkut kerusakan lingkungan yang berdampak pada jangka panjang. Kebanyakan orang mungkin fokus pada angka besar ini tanpa menyadari bahwa dampak sosial dan ekologinya jauh lebih luas. Nah, selain itu juga ada yang menganggap karena Henry Lai telah ditangkap, masalah itu udah selesai. Ini adalah bentuk oversimplification yang melibatkan jaringan yang sangat besar dan harus ditangani secara menyeluruh, termasuk memulihkan kerusakan lingkungan yang terjadi. Gitu sih. Berarti kesalahan logika seperti ini tuh bisa menyebabkan kita salah memahami skala dan dampak dari kasus ini ya? Bener banget. Baiklah, terakhir Lana nih, bagaimana sih menurut kamu dampak komunikasi kasus ini terhadap masyarakat? Dan apa ya yang perlu kita pelajari dari kasus ini sebab kasus ini disampaikan kepada publik? Oke, jadi kalau menurut aku sendiri dampak komunikasi itu penting banget ya, apalagi di kasus besar seperti ini. Kalau berita itu disampaikan dengan jelas, otomatis masyarakat tuh juga gampang nerimanya nggak sih? Nah, jadi menurut aku sendiri media tuh harus lebih berhati-hati dalam menyampaikan supaya masyarakat tidak hanya fokus pada angka kerugian, tapi juga memahami konsekuensi jangka panjangnya, baik dari segi lingkungan maupun dari segi sosial. Selain itu, penting juga bagi media untuk menyampaikan solusi yang sedang diupayakan oleh pihak berwenang agar publik merasa ada harapan dan perubahan yang dapat diperjuangkan nih. Sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, aku merasa ini adalah pelajaran penting tentang bagaimana menyampaikan informasi yang efektif bisa mengubah perspektif dan tindakan masyarakat. Terima kasih banyak ya Lana, penjelasannya yang sangat berharga banget nih. Jadi teman-teman, kita bisa simpulin ya bahwa komunikasi yang jelas, akurat, dan berbasis bukti sangat penting dalam kasus sebesar ini. Jadi kita sebagai masyarakat dapat memahami bukan hanya kerugian negara aja gitu, tetapi juga dampak yang lebih besar yang harus kita hadapi bersama-sama. Makasih banyak untuk para narasumber yang sudah datang hari ini. Semoga diskusi ini memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai kasus korupsi Tata Niaga Timah. Nah, untuk teman-teman di rumah, semoga dengan adanya diskusi kami tadi kalian bisa lebih paham untuk kasus korupsi yang dilakukan oleh Henry Lai. Dan makasih banyak sekali lagi untuk teman-teman yang sudah hadir. Makasih banyak juga untuk teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Jadi kita bisa simpulin ya teman-teman ya, bahwa komunikasi yang jelas, akurat, dan berbasis bukti yang sangat jadi kita bisa simpulin ya teman-teman ya, bahwa komunikasi yang sangat jelas, akurat, dan berbasis bukti yang sangat penting dalam kasus besar seperti ini, seperti itu. Dengan begitu masyarakat dapat memahami bukan hanya kerugian negara, tapi juga dampak yang lebih besar yang harus kita lagi. Terima kasih Lana ya. Untuk teman-teman, terima kasih banyak yang udah untuk teman-teman yang nonton dari rumah. Untuk teman-teman di rumah yang udah nonton diskusi kita tadi, semoga kalian juga lebih paham nih. Untuk teman-teman di rumah, untuk teman-teman di rumah semoga masih untuk teman-teman di rumah semoga makin paham ya atas dari diskusi kita tadi. Kenapa?